Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau disingkat IMK, dengan dosen pengampu Ibu Faridah Idi Fitriani, MSc. Dengan anggota yaitu saya sendiri, Tirta Hidayat, dan rekan saya Krisna Hadi Saputra, dan juga Satmirain. Di sini, kami akan menjelaskan laporan tentang Rancangan Sistem Informasi Tempat Pembuangan Akhir atau TPA atau bisa disebut RURO. Oke, langsung saja kita ke abstrak. Nah, masyarakat Sumbawa banyak yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Namun, masih ada masyarakat Sumbawa yang memilih untuk memusnahkan sampah mereka dengan cara dibakar. Karena minimnya informasi tentang tempat pembuangan akhir atau TPA, maka berdasarkan hal tersebut, maka dirancanglah sebuah aplikasi informasi tempat pembuangan akhir berbasis Android dengan fitur utama menggunakan sistem layanan berbasis lokasi yang dapat diakses dengan perangkat bergerak untuk menampilkan posisi secara geografis untuk mengidentifikasi lokasi seseorang atau objek tertentu. Adapun sistem yang dibangun dengan UML atau Unified Modeling Language seperti use case diagram dan class diagram. Aplikasi tersebut digunakan sebagai sarana informasi tentang TPA, melakukan permintaan penjemputan sampah, dan melakukan pelaporan terkait masalah yang berhubungan dengan TPA. Metode penelitian laporan ini sepenuhnya menggunakan studi literatur. Kemudian ke pendahuluan. Nah, sebelum kami melakukan proses pembuatan laporan ini, kami juga memiliki latar belakang. Jadi latar belakangnya itu banyak masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, terutama di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang baru-baru ini mengadakan acara Go Green sebagai bentuk edukasi pentingnya menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah yang terbuang di sembarang tempat. Namun, masyarakat Sumbawa sendiri ada beberapa yang memilih untuk membuang sampah mereka dengan cara dibakar yang dimana tidak sehat untuk dilakukan akibat dari minimnya informasi tentang tempat pembuangan akhir. Jadi untuk mendukung kesadaran masyarakat Sumbawa akan pentingnya membuang sampah di era modern, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu membuat proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Kedua yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi masalah yang ada berdasarkan dari beberapa artikel online tentang tempat pembuangan air. Bertujuan untuk memperoleh ide dan gagasan pada penulisan laporan mengenai informasi tempat pembuangan air sampah. Hasil dari kegiatan ini, penulis dapat menyimpulkan tidak sedikit masyarakat Sumbawa yang kesulitan untuk mengakses tempat pembuangan akhir atau RURO, sehingga memilih untuk membakar sampah mereka sebagai tahap akhir pembuangan. Namun, melakukan pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi udara yang tidak menyehatkan bagi pernapasan kita sendiri. Dan ketiga yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian kami sedikit unik karena hanya melakukan studi pustaka untuk mempelajari mengenai tempat pembuangan akhir atau RURO ini. Karena keterbatasan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi langsung, teknik studi pustaka ini dilakukan dengan menggunakan daring atau online artikel yang berhubungan dengan tempat pembuangan sampah sebagai pedoman sumber informasi. Dan keempat yaitu analisis data. Tahap analisa data merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengumuman data. Setelah selesai dilakukan pada tahapan ini, peneliti melakukan analisa terhadap sistem
yang sedang berjalan. Setelah tahap analisa selesai dilakukan, barulah tahap desain mulai dilakukan untuk mengetahui gambaran proses sistem yang akan dibuat atau dikembangkan. Kelima, pengembangan sistem. Jadi penulis di sini menggunakan sketsa kasar dan aplikasi prototipe Figma untuk merancang desain aplikasi yang akan dibuat. Dan keenam, terakhir, pembuatan laporan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian, menggunakan metode penelitian yang terarah pada pokok permasalahan yang terjadi. Jadi laporan ini berisi kesimpulan yang diambil dari penulis yang dapat bermanfaat bagi sistem. Nah, selanjutnya kami akan menuju ke pembahasan. Nah, pada pembahasan ini ada beberapa hal yang kami akan bahas, yaitu pertama, analisis kebutuhan sistem. Nah, pada analisis kebutuhan sistem ini ada kebutuhan user, yang dimana pada kebutuhan user ini yang dimana ada bermacam-macam. Pertama, sistem informasi untuk kebutuhan registrasi user dan pendataan identitas user. Kedua, sistem untuk menampilkan informasi seputar TPA Rurung. Ketiga, sistem untuk menampilkan alamat atau lokasi TPA untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pengalaman sistem aplikasi. Dan terakhir, yaitu sistem untuk menampilkan data sampah yang dikelola oleh TPA. Kemudian, pada analisis kebutuhan sistem ada juga kebutuhan admin, yang dimana sistem operasi informasi yang dapat mengelola seluruh data kebutuhan user dan kebutuhan TPA, yaitu pertama, sistem untuk mengelola data user. Kedua, sistem untuk penampilan informasi TPA Rurung. Ketiga, sistem untuk mengelola alamat TPA Rurung sehingga dapat diatur dan ditampilkan pada user dengan efisien. Dan keempat, sistem untuk menampilkan data sampah yang dikelola oleh TPA. Kemudian kami juga membahas tentang rancangan sistem. Pada rancangan sistem ini terdapat Android, yang dimana sistem aplikasi yang kami gunakan adalah berbasis Android dengan versi 6.0 agar dapat berjalan dengan baik dalam menggunakan sistem layanan berbasis lokasi. Kedua, user case diagram. Nah, dari hasil analisis kebutuhan sistem aplikasi, kami merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan user dan admin, yang dapat dilihat use case diagram berikut. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, gambar tersebut menjelaskan bahwa admin memiliki hak untuk mengelola data yang ada pada aplikasi tersebut. Jadi, untuk user, sebelum diberi hak untuk mengakses sistem yang ada dalam aplikasi, maka diharuskan untuk mendaftarkan identitas terlebih dahulu pada aplikasi dengan mencantumkan data-data yang akan diminta oleh aplikasi, seperti data diri, nomor telepon, dan lain-lain. Ketiga, kelas diagram. Kebutuhan data untuk aplikasi yang akan dibuat digambarkan dalam bentuk kelas diagram sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat di sini data diagramnya, kelas diagramnya. Nah, berdasarkan diagram kelas di atas, data di atas, admin memiliki hak penuh untuk dapat mengelola data yang ada dalam aplikasi guna menyiapkan sistem yang berfungsi dengan efisien kepada user, dan user hanya dapat mengakses informasi yang telah disiapkan oleh admin, kecuali data user. Nah, pada pembahasan kali ini kita juga mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Krisna Hadi Saputra. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu implementasi sistem. Dengan poinnya yaitu desain prototype. Setelah merancang sistem aplikasi, maka tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan sistem tersebut ke aplikasi bentuk visual.
Dari data rancangan sistem sebelumnya, maka aplikasi akan menyediakan fitur informasi sistem sebagai berikut, yaitu fitur pertama yaitu for user login atau register, yang kedua menu bar, ketiga for data user, keempat profile, kelima for informasi TPA, keenam for lokasi TPA, ketujuh for jemput sampah, 8 for data sampah, yang terakhir yaitu for kotak as. Nah, desain prototipe dapat diakses di link berikut sebagai berikut. Ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari aplikasi tersebut. Yang pertama yaitu for user login atau register. Nah, pada form ini merupakan fitur masuk dalam aplikasi tersebut untuk memfilter user yang terdaftar dan belum terdaftar. Jika sudah terdaftar, maka bisa mengaksesnya lebih lanjut. Jika belum terdaftar, harus membuat akun terlebih dahulu supaya masuk atau terdaftar. Gambar dari fitur for user login atau register Anda bisa lihat pada layar laptop saya. Oke, fitur kedua yaitu menu bar. Menu bar merupakan fitur yang menyediakan atau menginformasikan fitur-fitur utama yang dihadirkan dalam aplikasi tersebut. Menu bar user dapat mengakses form, profile, informasi TPA, lokasi TPA, jemput sampah, daftar sampah, dan kotak as. User memiliki keterbatasan dalam mengelola data yang ada dalam sistem aplikasi tersebut. Menu bar admin dapat mengakses fitur yang sama seperti user dan dapat mengakses fitur tertentu yang hanya disediakan untuk admin seperti data user. Admin memiliki hak penuh untuk mengelola data yang ada dalam aplikasi tersebut. Gambar dari fitur menu bar bisa terlihat pada layar laptop saya seperti ini. Selanjutnya yaitu for data user. Fitur ini merupakan fitur melihat dan mengelola data user yang terdaftar. Gambar dari fitur ini bisa dilihat pada laptop saya. Ini. Selanjutnya yaitu fitur profile. Nah, fitur ini merupakan fitur bagi user untuk melihat informasi identitas mereka yang telah terdaftar. Fitur ini bisa diakses dengan menekan ikon user di sisi kanan pada atas aplikasi tersebut. Gambar dari fitur profile bisa terlihat pada layar laptop saya. Seperti ini. Selanjutnya fitur for informasi TPA. Nah, pada fitur ini merupakan fitur yang menyediakan informasi seputar TPA burung. Gambar dari fitur for informasi TPA bisa terlihat pada layar laptop saya seperti ini. Selanjutnya fitur for location TPA. Nah, pada fitur ini merupakan fitur yang menampilkan lokasi-lokasi TPA berdasarkan alamat yang telah terdaftar dengan visualisasi Google Maps. Nah, sehingga user dapat melihat TPA terdekat dari lokasi mereka. Gambar dari fitur for location TPA Anda bisa lihat pada layar laptop saya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu for jemput sampah. Nah, pada fitur ini merupakan fitur untuk menampilkan jadwal rutinitas pengangkutan sampah dilakukan pada user sehingga user dapat mempersiapkan sampah mereka di hari yang telah ditentukan. Jika user memiliki sampah, maka dengan menandai lokasi mereka, maka pekerja yang menanganinya pengangkutan akan datang ke lokasi tersebut. Gambar pada fitur for jemput sampah bisa terlihat pada layar laptop saya seperti ini. Selanjutnya fitur for data sampah. Nah, pada fitur ini merupakan fitur yang menampilkan
apa-apa saja data yang dikelola dari TPA Lulung. Nah, di fitur ini juga digunakan untuk mengedukasikan masyarakat jika kita menambahkan informasi-informasi seputar sampah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, sampah yang berbahaya dan tidak berbahaya jika dibakar dalam skala besar. Gambar dari fitur Pol Data Sampah bisa terlihat pada layar laptop saya seperti ini. Nah, selanjutnya atau yang fitur terakhir yaitu Pol Kotak As. Nah, di fitur ini merupakan fitur untuk user dapat menghubungi pihak aplikasi TPA Lulung agar dapat menyampaikan keluhan, masalah, dan pertanyaan atau kritik dan saran dalam pengalaman mereka menggunakan aplikasi sistem informasi bank sampah. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Yang poin pertama yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian dari tahap analisis kebutuhan sistem hingga implementasi sistem, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu poin pertama yaitu menghasilkan sesuatu rancangan aplikasi informasi tempat pembuangan akhir atau lulung yang berjalan di sistem operasi Android. Poin kedua yaitu bagi masyarakat umum maupun petugas pengangkut sampah, aplikasi ini dapat digunakan untuk mencari titik koordinat TPA yang tersedia di zoom bawah. Poin ketiga yaitu bagi masyarakat umum maupun petugas pengangkut sampah akan lebih mudah melakukan pengangkutan sampah ke TPA dengan menu jemput sampah. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu saran. Rancangan aplikasi yang dibuat oleh penulis belum sempurna dan masih perlu pengembangan lagi. Berikut ini merupakan saran untuk laporan ini. Yang pertama, untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan fitur tracking untuk mengetahui pasti dari truk sampah. Yang terakhir atau yang kedua yaitu desain user interface yang masih terlalu minim dan perlu ditingkatkan atau dikembangkan lagi. Yang selanjutnya, link dari aplikasi tersebut yang terdapat pada layar laptop saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.